Halo semua, pada video ketiga ini kita akan belajar mengenai struktur folder pada Next.js. Sebelumnya kita sudah berhasil menjalankan project Next.js. Kita bisa masuk ke dalam text editor, lalu di sini kita melihat ya untuk Next sendiri. Nah, jadi ini itu merupakan suatu hasil dari build yang kita lakukan. Nah, selanjutnya di sini terdapat node modul. Jadi node modul ini sebagai perantara ya, supaya Next.js ini dapat berjalan. Karena tentunya Next.js membutuhkan Node.js untuk dapat menjalankan proyeknya. Lalu jika kita lihat dalam package JSON, di sini dalam dependencies yaitu sudah dilakukan install yaitu Next.js, lalu React dan React DOM. Jadi package JSON ini membaca hal apa saja yang sudah diinstal di dalam dependencies-nya. Lalu ini terdapat juga nih dev, build, dan start, yaitu untuk menjalankan. Jika kita lihat teman-teman di dalam dokumentasi, nah, jadi dev itu digunakan untuk start development mode. Lalu untuk build sendiri itu suatu cara untuk membuild suatu aplikasi ke dalam production, dan untuk start sendiri yaitu untuk memulai Next.js production server. Seperti itu. Jadi ketika kita melakukan suatu develop di dalam lokal, kita gunakan Next.dev. Tapi ketika kita melakukannya di dalam production, kita bisa menggunakan Next.build dan Next.start. Nah, di sini terdapat folder style teman-teman. Jadi style ini digunakan untuk menyimpan CSS yang kita buat. Jadi ketika kita mempunyai CSS custom, atau kita akan membuat suatu tampilan custom, maka kita bisa menyimpan nih CSS-nya dalam folder CSS, yaitu style. Selanjutnya di dalam public sendiri, ini kita dapat menyimpan nih aset, di aset seperti image, seperti yang lainnya, misalnya logo ataupun yang lainnya, gambar, ini kita bisa simpan dalam public ini. Lalu terdapat folder page, di mana page ini di dalamnya juga terdapat API Hello.js. Nah, jadi ketika kita menjalankan aplikasi, maka kita akan diarahkan nih teman-teman, get started by editing, yaitu page index.js. Jadi ini merupakan halaman yang ditampilkan dari folder page lalu index.js. Nah ini merupakan hasil script dari hasil website ini. Nah, jika teman-teman lihat, untuk scriptnya sendiri ini hampir sama ya seperti HTML pada biasanya. Karena ini juga sudah menggunakan seperti JSX. Lalu kita juga akan coba nih untuk ubah. Misalnya, welcome to server coding. Nah, kita bisa save. Maka ketika kita melihat, di sini kita tidak perlu lagi merefresh nih teman-teman. Jadi secara cepat dan sangat cepat ya. Jadi pas refresh itu merupakan kelebihan dari Next.js yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Misalnya kita tidak memerlukan nih teman-teman untuk grid ya. Grid ini kita tidak perlu nih. Kita bisa hapus, lalu kita save. Selanjutnya kita coba lihat. Nah, maka di sini langsung sudah terhapus ya tanpa kita melakukan reload. Kita akan coba nih teman-teman untuk membuat suatu route baru. Misalnya kita akan buat about dalam page, kita buat file, new file, lalu kita buat about JS. Nah, dalam about ini kita akan buat suatu kata ya, yaitu about. Kita bisa coba export.
default function, yaitu about. Nah, dalam sini kita akan return nih teman-teman, return suatu elemen yaitu div, di mana dalamnya kita akan sertakan about seperti ini. Kita bisa save teman-teman, dan juga kita bisa langsung coba nih, kita coba slash about. Nah, maka secara langsung kita dapat menjalankan router slash about dan juga tampilan itu about. Jika kita ubah di sini, misalnya belajar Next.js, kita save. Nah, maka di sini langsung terubah, teman-teman. Jadi ini merupakan struktur folder yang dimana menyimpan logik dari aplikasi yang kita buat. Jadi ketika kita menambahkan suatu file atau folder yang lainnya, kita cukup memanggilnya langsung ya, tanpa perlu kita membuat suatu root yang lainnya. Jadi ketika kita menambahkan misalnya halaman home, maka ketika kita akses /home itu langsung bisa diakses. Atau ketika kita coba nih akses API, coba kita ke API lalu hello. Nah, teman-teman, kita juga sudah berhasil mengakses dari hello. Jadi ketika di sini terdapat folder API, maka ini merupakan /AP maksudnya, lalu kita masuk ke dalam hello seperti ini, API lalu hello seperti itu. Ketika kita ganti, nah ini sudah berubah ya. Kita bisa pergi lagi ke sini, lalu kita akan copy nih teman-teman untuk ngecek yang return. Kita masukkan ke dalam about. Nah, seperti ini kita bisa save dulu, lalu kita ganti nih menjadi about. Nah, seperti ini. Coba kita akses. Oke, di sini untuk stylenya. Kita bisa hapus dulu untuk ini. Oke, masih styling teman-teman. Atau kita bisa kopikan modul CSS. Coba lihat. Nah, teman-teman, kita sudah berhasil nih untuk menampilkan juga hal yang sama di dalam about ini. Jadi kita perlu juga menambahkan head karena di dalamnya kita terdapat suatu tag head ya. Jadi kita perlu mengimportnya juga. Tapi ketika kita menghapusnya, kita juga tidak akan memerlukan head ini. Oke teman-teman, jadi untuk tutorial kali ini mengenai struktur folder di dalam Next.js, mungkin sekian. Silakan teman-teman tunggu untuk tutorial kelanjutannya. Terima kasih telah menonton video ini.